Ria, ria yaitu kondisi di mana kalian melakukan suatu amalan tapi niatnya untuk dipuji, bukan ikhlas karena Allah. Contohnya seperti Messi yang selalu menjadi donatur. Tetap di Masjid Al-Musafir, Messi selalu ingin namanya disebutkan secara lengkap dan benar ketika akan pembacaan nama-nama para donatur. Sifat ini sangat bahaya karena bisa menyebabkan amal ibadah yang dilakukan menjadi tertolak karena dilakukan bukan karena Allah. Istidraj, istidraj yaitu kondisi di mana kalian menerima nikmat dari Allah secara terus-menerus, tapi kalian malah jauh dari ketaatan kepada Allah. Contohnya seperti Prabowo yang selalu saja sukses dalam hal kenaikan jenjang karir di kantornya, akan tetapi Prabowo ini tidak pernah merasa bersyukur kepada Allah dan merasa semua itu adalah berkat kerja kerasnya sendiri. Bahkan sholat 5 waktu pun dia tinggalkan. Bahaya dari sifat ini adalah bisa membuat seseorang lupa diri dengan Tuhan dan merasa nyaman dengan keadaan yang dia rasakan sekarang. Sehingga membuat dia beranggapan bahwa untuk apa aku beribadah sedangkan nikmat yang aku terima sudah banyak. Khudzlan, khudzlan yaitu kondisi di mana kalian dibiarkan secara terus-menerus dalam kesesatan oleh Allah dikarenakan kerasnya hati akibat terus-menerus bermaksiat. Contoh kecilnya seperti Gibran yang selalu menolak ajakan sholat dari temannya, padahal rumah Gibran berada tepat di samping masjid. Hati Gibran sudah keras, bahkan untuk panggilan azan yang khusus dari Allah, dia tidak hiraukan. Orang seperti ini biasanya pintar dalam hal duniawi, tapi susah menerima nasihat dalam ilmu agama. Takabur. Takabur merupakan kondisi di mana seseorang merasa lebih baik, lebih tinggi, atau bahkan lebih hebat daripada orang lain. Contohnya yaitu, saat iblis tidak mau patuh dan tunduk kepada Adam karena merasa ia lebih tinggi karena diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya diciptakan dari tanah. Tapi biasa, manusia bisa menjadi lebih sombong dari iblis karena iblis hanya tidak mau tunduk kepada Adam, sedangkan manusia tidak mau tunduk kepada Tuhannya sendiri. Ujub, ujub yaitu kondisi di mana kalian merasa bangga terhadap diri sendiri dan lupa kalau semua itu adalah karunia dari Allah. Contohnya seperti Balotelli yang selaku ketua pengurus Masjid Al-Jafar, selalu berbangga diri terhadap kepengurusannya terhadap pembangunan masjid tersebut, dengan selalu mengatakan kalau bukan karena saya, masjid itu tidak akan terbangun. Kata ini sangat banyak sekali kita dengar dalam sehari-hari, baik itu dalam kelancaran penjualan seorang pedagang, atau juga kelancaran urusan seseorang dengan sering mengucapkan kalau bukan karena saya. Souzon, souzon atau berprasangka buruk merupakan kondisi di mana Anda menyangka sesuatu yang negatif terhadap orang lain tanpa bukti yang jelas. Bisa berupa menuduh orang, menganggap orang lain salah, dan curiga terhadap orang. Contohnya seperti Mega yang menuduh Wati memakai pesugihan karena melihat Wati tidak pernah bekerja dan hanya berdiam diri di rumah, tapi hartanya sangat banyak. Padahal Wati sendiri adalah YouTubers dengan 2 juta subscriber. Hasad, hasad adalah kondisi di mana Anda tidak suka terhadap nikmat yang didapatkan orang lain dan ingin nikmat tersebut hilang darinya. Contohnya seperti Joko dan Widodo yang sama-sama lolos dalam tes akhir beasiswa luar negeri. Pada tes terakhir, hanya Widodo yang dinyatakan lolos untuk mendapatkan beasiswa, maka Joko merasa dengki dan ingin nikmat pada Widodo tersebut hilang darinya. Sifat ini banyak terjadi di kantor dari antar karyawan, di pasar dari antar pedagang, dan biasa juga antar para tetangga. Gadap, jika kalian merasa gampang marah dan sering emosi yang tidak terkendali sampai menyakiti orang lain secara lisan atau fisik, sepertinya kalian terkena gadap. Mengapa kondisi ini sangat berbahaya? Sudah banyak kejadian, atau bahkan sering kita dengar di televisi ada ribuan kasus pembunuhan, yang itu dilakukan sendiri oleh orang terdekat, baik suami ke istrinya, anak ke bapaknya, teman ke sahabatnya, kakak ke adiknya. Semua itu karena apa? Karena emosi yang lagi panas-panasnya tanpa bisa dikontrol dengan baik. Hubud dunya, jika Anda melihat orang-orang yang sibuk mengumpulkan harta dan berlomba-lomba menjadi kaya, padahal rezeki yang diberikan sudah lebih dari cukup, sedangkan hal akhirat dia kesampingkan, kemungkinan orang itu terkena sifat ini. Contoh kasus, seperti orang yang kalau dunia yang dia kejar hilang, dia bisa gampang marah, galau, atau bahkan depresi. Sedangkan ketika dia kehilangan kesempatan untuk beribadah, dia hanya biasa saja, seperti hati yang tidak bergetar lagi setelah mendengar suara azan. Nifak, nifak atau kemunafikan yaitu kondisi di mana kalian mengaku muslim, tapi sebenarnya benci dengan Islam beserta syariatnya. Contohnya seperti Teddy yang tinggal di kawasan dominan muslim. Sehingga
Dengan terpaksa ia selalu mengikuti ajakan warga untuk sholat maghrib dan isya, padahal dalam hati Teddy sebenarnya membenci hal tersebut dan sholat hanya karena ingin dilihat. Bagaimana bro? Sudah ada gambaran sedikit mengenai kondisi hati kalian. Silahkan introspeksi diri kita sendiri, apakah saat ini kita terkena istidraj atau bahkan kita masih ujub dan ria? Semua itu hanya kalian yang tahu.